Ya, kemudian dalam live event Matahari Baru Negeri Sakura, kami sudah punya dua narasumber, yaitu siapa aja, Sar? Nah, tadi kan kita sudah kedatangan warga negara Jepang di Indonesia. Sekarang kita sudah akan ngobrol bersama warga Indonesia, tapi juga yang memiliki semangat Jepang dan juga setengah Jepang nih. Ada Pak Rahmat Gobel, yang merupakan Ketua Umum Perhimpunan Persahabatan Indonesia-Jepang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak Rahmat. Terima kasih Pak Rahmat telah bergabung. Dan kemudian adalah Mas Reno Barak, yang sekarang sedang viral, Mas Reno. Terima kasih telah hadir di sini. Mas Reno adalah seorang pengusaha yang memang kebetulan keturunan Jepang ya. Betul ya, keturunan Jepang. Itu bahasa tepatnya. Pengusaha masa depan. Pengusaha masa depan, amin. Amin. Bukan masa depan, masa kini juga lagi Pak sekarang. Artinya lebih besar lagi ke depan. Amin. Itu baru kita aminkan. Oke, saya akan ke Pak Rahmat terlebih dahulu. Pak Rahmat, bagaimana melihat suksesi kepemimpinan kekaisaran di Jepang saat ini? Ya, saya kira kalau melihat pengumumannya pada waktu yang lalu, ketika mengumumkan akan mengundurkan diri. Iya. Di tahun 2016. Ya, 2016. Itu banyak masyarakat yang terkejut. Ya. Dan memang Kaisar yang lama ini, Akihito ini, beliau memang orang yang sangat dicintai oleh masyarakat. Beliau selalu punya konsen kepada hal-hal termasuk masalah sosial yang sangat tinggi ketika terjadi. Kita bisa lihat ketika terjadi gempa bumi, tsunami, beliau langsung selalu ada, menyapa rakyatnya, memperhatikan, dan sangat luar biasa menurut saya. Dan di era Kaisar ini, beliau punya kecintaan kepada kedamaian itu sangat luar biasa. Jadi ini simbol kedamaian sangat besar untuk Jepang sendiri. Waktu Pak Rahmat, kan Pak Rahmat pernah sekolah juga di Jepang. Saat itu saat Kaisar Akihito sudah menjabat. Seperti apa pengalamannya waktu itu, Pak Rahmat? Melihat impressionnya. Ada waktu saya mulai sekolah ketika masih Hirohito dulu. Waduh, masih Kaisar Hirohito. Terus bergantian ke Akihito, sekarang bergantian ke Naruhito. Ya memang beliau ada kecintaan beliau kepada perdamaian itu, utamanya perdamaian ya, perdamaian, karena beliau sangat konsen kepada hal-hal seperti itu. Makanya beliau juga banyak mengunjungi ke negara-negara di luar negeri untuk menjalin perdamaian dan menyuarakan perdamaian itu sendiri. Ke Indonesia saya kira beliau juga sudah 2 kali ya. Tahun 1962 waktu itu mewakili Kaisar bapaknya. Terus tahun 1991 ketika beliau sebagai Kaisar. Pada waktu itu. Mas Reno sendiri melihatnya bagaimana? Kalau saya lahirnya waktu Kaisar Akihito. Dan di mana Kaisar yang hari ini akan menjabat masih sekolah di Oxford. Kalau saya mungkin impresi terhadap Kaisar Akihito itu terlalu kecil ya untuk merasakan. Cuman kan Jepang itu mengalami significant change, perubahan yang signifikan itu setelah Meiji, setelah mereka kalah dalam peperangan. Jadi dari segi tradisi dan ekonomi pun itu perubahannya itu radikal sekali gitu. Tapi ke arah yang positif tentu ya. Jadi setelah peperangan selesai, Kaisar Hirohito yang memulainya dulu, terus Akihito ini kayaknya punya beban atau kewajiban, beban positif dalam official visits ke beberapa negara, terutama Cina dan Korea. Dan mereka pun hubungan bilateral negara ini kan sangat ya cukup bisa dibilang lumayan baik lah sekarang gitu loh. Dan saya juga kemarin baru baca berita pemimpin Korea pun berterima kasih atas aktivitasnya Kaisar Akihito tersebut. Dan saya rasa sih saya sangat looking forward ya untuk Kaisar Naruhito ini untuk memimpin, karena beliau itu dididik sedikit berbeda dari kaisar-kaisar yang lain. Betul, dengan pendidikan luar negeri. Iya, pendidikan luar negeri, dan waktu kecil pun mereka kan harus diasuh sendiri. Jadi ada tanda kutip darah commonernya nih, orang biasa. Iya, orang biasa. Tapi dibutuhkankah darah commoner menurut Mas Reno sendiri? Dalam tradisi Jepang, bukankah kekaisaran dinilai sebagai sesuatu yang keturunan Tuhan seperti itu? Divinity, keilahan. Kalau saya tidak salah, Kaisar sebagai direct descendant of God itu sudah selesai setelah mereka kalah perang di eranya Kaisar Hirohito. Karena kok Tuhan bisa kalah? Jadi ada sedikit perdebatan.
Jadi sekarang ini adalah lebih ke simbol pemersatuan rakyat, kedamaian. Iya. Oleh karena itu, tetap mereka adalah official leader of the religion Shinto di Jepang, official religionnya di sana. Jadi ya masih sangat dianggap bukan Tuhan, tapi ya sangat tinggi lah tahtanya. Tinggi, betul. Jadi penting sekali, dan menurut saya Kaisar Akihito itu sangat bijaksana waktu ngambil keputusan. Ini anak saya pun harus ada jiwa komunernya gitu, karena mereka ya dia harus mengerti jiwa komunernya kan. Betul. Karena menjadi people orang emperor biasa. itu ya Mas Betul. ya. People's Emperor, menarik. Kita kan sekarang bergabung kembali bersama dengan Andini Effendi yang sudah berada di Imperial Palace di Tokyo. Andini, apa situasi terkini? Oke, mohon maaf kami terputus bersama dengan Andini Effendi, nanti akan langsung kami lanjutkan. Saya akan ke Pak Rahmat Gobel. Berarti Pak Rahmat sekarang yang dibutuhkan, oke, mungkin banyak yang belum mengerti tugas dari seorang kaisar di sini. Mungkin ini berbeda dengan kepala negara, pemerintahan gitu. Pak Rahmat Gobel bisa share sedikit mengenai apa yang wajib dilakukan kaisar dan apa saja tugas-tugasnya mungkin? Ya, kalau kaisar Jepang ini kan berdasarkan undang-undang kan sebagai simbol pemersatu ya. Betul. Daripada rakyat, dan wakil tadi sudah dijelaskan oleh Pak Reno sendiri. Kalau daily-nya itu saya kira diserahkan kepada pemerintahan, ya oleh pemerintahan, dan beliau banyak hanya memberikan restu saja. Yang saya perhatikan seperti itu. Walaupun ada tentu pembicaraan, tapi pada intinya pemerintahan itu ya dipimpin oleh Perdana Menteri saja. Betul. Ya, nah kalau official dubes kalau datang yang menerima adalah kaisar sendiri, bukan Perdana Menterinya. Gitu. Walaupun demikian, saya kira ada pengaruh ya yang bisa diberikan, yang dimana beliau sebagai kaisar, sebagai simbol pemersatu, yang juga selalu menginikan kepada perdamaian, pasti beliau selalu memberikan masukan kepada pemerintah untuk menjaga Jepang. Betul. Ya, Jepang sebagai negara yang mencintai dan menjunjung tinggi perdamaian. Kan kita bisa lihat dari nama-namanya kan, dari Showa, terus Heisei sampai Reiwa. Itu kan kalau dilihat, kalau Showa itu kan bright harmony, ya. Kalau Heisei itu adalah continuous harmony, ya. Dan kalau Reiwa itu adalah beautiful harmony. Jadi itu kan kelihatan selalu. Dan Jepang memang negara yang tidak mempunyai sumber daya alam dan lainnya. Dan Jepang tidak bisa berdiri sendiri untuk kemajuan bangsanya sendiri. Dia harus menjalin hubungan dengan semua negara, sehingga Jepang bisa tumbuh berkembang, bisa bertahan. Berarti sosok kaisar adalah sosok yang dapat diterima dunia, berarti ya, dan untuk kemudian menjalin kerjasama. Dan beliau selalu menggaungkan pentingnya perdamaian. Oke, baik. Pak Rahmat, Mas Reno, kita langsung bergabung bersama dengan Imperial Palace. Kami saksikan sendiri, inilah Kaisar Naruhito yang kembali memasuki ruang.日本国憲法及び皇室典範特例法の定めるところにより
ここに皇位を継承しました。この身に負った重責を思うと粛然たる思いがします。顧みれば上皇陛下にはご即位より30年以上の長きにわたり、世界の平和と国民の幸せを願われ、いかなる時も国民と苦楽を共にされながら、その強い御心をご自身のお姿でお示しになりつつ、一つ一つのお務めに真摯に取り組んでこられました。上皇陛下がお示しになった象徴としてのお姿に、心からの敬意と感謝を申し上げます。ここに皇位を継承するにあたり、上皇陛下のこれまでの歩みに深く思いをいたし、また歴代の天皇のなさりようを心に留め、自己の研鑽に励むとともに、常に国民を思い、国民に寄り添いながら、憲法にのっとり、日本国および日本国民統合の象徴としての責務を果たすことを誓い、国民の幸せと国の一層の発展、そして世界の平和を切に希望いたします。謹んで申し上げます。天皇陛下におかれましては、本日、皇位を継承されました。国民を挙げて、心からお喜び申し上げます。ここに、永邁なる天皇陛下から、上皇陛下のこれまでの歩みに深く思いをいたし、日本国憲法にのっとり、日本国及び日本国民統合の象徴としての責務も果たされるとともに、国民の幸せと国の一層の発展、世界の平和を切に希望するとのお言葉を賜りました。私たちは天皇陛下を国及び国民統合の象徴と仰ぎ、激動する国際情勢の中で平和で希望に満ち溢れ、誇りある日本の輝かしい未来、人々が美しく心を寄せ合う中で文化が生まれ育つ時代を作り上げていく決意であります。ここに令和の御世の平安と皇室のいやさかをお祈り申し上げます。Pak Rahmat, Mas Reno, tadi apa yang dikatakan oleh Kaisar Naruhito? Oh, saya ya, intinya Kaisar Naruhito berterima kasih atas jasa 30 tahun yang sudah dilakukan oleh bapaknya. Ya. Segalanya berjalan dengan lancar dalam keharmonisan, sesuai namanya ya, Continuous Harmony, Heisei. Dan dia berharap bahwa di jabatan Kaisar Naruhito mulai hari ini sampai ke depannya itu keharmonisan penduduk Jepang
terjaga dan juga economic development atau country development-nya itu tetap berjalan dengan baik. Ketiga poin ini ya, Mas Reno ya. Iya. Oke. Dan ini merupakan pidato pertamanya, lalu juga ada pidato dari Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe. Dan isi dari Shinzo Abe sendiri ini apa tadi? Jawaban dari pidatonya Kaisar Naruhito sebetulnya. Dia berharap sebagai pemimpin negara Jepang, ekonominya tetap berjalan dengan baik, tradisi dan budaya Jepang yang sudah dilahirkan bisa berjalan dan bersambung dengan baik ke antar generasi, dan juga keharmonisan penduduk Jepang yang mungkin bisa tercemarkan ke dunia yang banyak, negara yang banyak. Menyebarkan ya semangat Jepang, nilai-nilainya itu semua. Menarik, tapi apakah kemudian Pak Rahmat ini menjawab tantangan dari ekonomi Jepang saat ini? Kalau kita tahu ekonomi Jepang kan mempunyai tantangan sumber daya manusia. Yang sudah memasuki usia tua. Berarti kan sumber daya manusia produktif itu kan sangat sulit untuk mereka cari sekarang. Dengan adanya kaisar baru dan juga semangat yang baru, apa yang kemungkinan dapat dilakukan? Ya, pertama menurut saya begini, GDP negara Asia itu akan mencapai 50% di tahun 2050. Nah, tentu banyak sekali pengusaha di Jepang ya yang mengharapkan generasi milenial dengan startup-nya bisa menjawab itu dan membangun Jepang. Kalau yang tadi Jepang dibangun dalam sekian puluh tahun, 70 tahun, bagaimana dibangun dalam 20 tahun, 10 tahun? Iya, Ini percepatan. kan karena juga dengan teknologi tadi. Ya. Jadi itu salah satu harapan daripada para pengusaha. Makanya generasi milenial dengan startup ini banyak menjadi perhatian. Yang kedua, Jepang punya keunggulan itu adalah di small medium enterprises-nya, industri menengahnya. Nah ini juga karena ini menjadi salah satu kekuatan daripada industrinya Jepang. Ya, dan diharapkan dalam era ke depan industri kecil mereka ini juga akan menjadi yang menopang daripada ekonomi mereka sendiri. Tentu Jepang kan negara pertanian. Ya, kalau kita lihat tradisi di istananya mereka juga masih tetap ada lahan untuk bertanam padi. Ya, ini nilai-nilai ini masih menjadi yang selalu dijaga oleh kekaisaran mereka. Dan artinya kalau menurut saya bahwa rakyat yang pertanian ini menjadi keunggulan utama bagaimanapun. Ya, dan ditambah dengan budaya adat istiadat mereka yang kuat. Nah bagi Indonesia tentu bagaimana kita memanfaatkan bisa membangun kerjasama yang lebih luas, lebih besar. Dalam pembangunan SDM khususnya. Jepang nggak punya apa-apa, cuma punya tadi budaya. Dan orang-orang yang tough, yang memang dari kecil mereka sudah dididik. Bahwa kalau tidak salah ya, dari SD sudah dikasih tahu kita ini nggak punya apa-apa. Jadi mereka harus berjuang, kayak gitu ya. Dari SD itu anak-anak udah ditanamkan tuh semangat untuk berjuang ya. Bahkan sampai dengan keturunan Jepang di Indonesia juga Mas Reno cerita sama saya ada semangat Bushido. Iya, itu sudah ditanamkan. Semangat Bushido, pantang menyerah. Kita sebetulnya dengan Jepang punya kesamaan budaya dan kita sebagai negara sama-sama negara pertanian yang juga tough sebetulnya. Nah, bagaimana memaksimalkan kerjasama ini untuk sama-sama membangun nilai tambah antara Indonesia dan Jepang? Kita masih banyak sebetulnya. Potensinya sangat luar biasa. Cuma memang sebetulnya secara jujur kita kurang maksimal. Oke, menarik. Bagaimana potensi yang dapat dimaksimalkan Mas Reno setelah jeda komersial? Tetaplah bersama kami akan kembali.